Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Irwan Endrayanto MSc selaku dosen pengampu, saya Sausan Syed Safi Safar memohon izin untuk mempresentasikan ujian akhir semester tahun akademik 2021-2022 mata kuliah Statistika Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan paper atau jurnal yang telah dibahas dalam kerja kelompok, dan yang kedua, pembahasan margin of error. Pemaparan pertama yakni pembahasan paper atau jurnal. Jurnal yang telah dibahas dalam kelompok saya berjudul Analisis Tingkat Pendapatan Usaha Tani Alpukat di Kelompok Tani Kabupaten Semarang. Pada pemaparan kali ini, saya akan memaparkan dalam 5 poin, yakni tujuan, jenis sumber dan alasan pengumpulan data, teknik sampling, uji hipotesis, dan kesimpulan. Poin pertama yakni tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui tingkat pendapatan usaha tani alpukat di Kecamatan Bandungan dan Sumowono, Kabupaten Semarang, dan mengetahui pengaruh kuantitas produksi, biaya tenaga kerja, biaya pupuk, dan harga jual alpukat terhadap pendapatan petani di Kecamatan Bandungan dan Sumowono, Kabupaten Semarang. Poin berikutnya adalah data. Terdapat dua jenis data pada penelitian tersebut, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data-data lembaga atau peneliti lainnya. Data primer pada penelitian ini terdiri atas pendapatan, jumlah produksi, biaya produksi, harga jual alpukat, dan teknik budidaya alpukat. Sedangkan data sekundernya terdiri atas keadaan umum lokasi penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan observasi peneliti di lapangan. Sedangkan sumber data sekundernya adalah data kecamatan, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Pertanian. Alasan pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh petani belum dikelola dengan baik, sehingga perlu pendataan yang terperinci dari semua usaha petani terhadap budidaya alpukat. Poin berikutnya adalah teknik sampling yang terdiri atas metode dasar, penentuan sampel, dan pengambilan sampel. Metode dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Metode survei merupakan metode pendekatan pengumpulan data dengan mengambil karakteristik atau ciri-ciri dari sebagian unit pengamatan yang diambil dari suatu populasi. Penelitian melalui survei digunakan sebagai penjajakan, deskriptif, menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis, evaluasi, prediksi, penelitian operasional, serta pengembangan indikator-indikator sosial. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling didasari oleh pengetahuan peneliti dalam memilih partisipan penelitian. Teknik ini mengharuskan peneliti untuk menetapkan ciri khusus yang dimiliki oleh partisipan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Pada kasus kali ini, ciri khusus yang dikehendaki peneliti adalah petani yang memiliki tanaman alpukat yang sudah berproduksi serta melakukan usaha tani alpukat secara intensif. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik simple random sampling. Teknik simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memungkinkan setiap elemen pada populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Metode yang digunakan dalam pengaplikasian simple random sampling pada kasus kali ini adalah melalui nomor undian secara acak. Poin berikutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan suatu proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Pada uji hipotesis terdapat istilah hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih dan dapat dikatakan bahwa tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih.
Sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau dengan kata lain, terdapat perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Pada penelitian ini terdapat 4 jenis uji hipotesis, yaitu uji one sample t-test, analisis regresi linear berganda, uji F serempak, dan uji T parsial. Uji yang pertama yaitu uji one sample t-test. Uji one sample t-test merupakan jenis uji yang digunakan untuk menguji beda suatu kelompok dengan membandingkan suatu nilai tesnya yang berupa tingkat suku bunga bank. Tingkat keuntungan usaha tani alpukat dapat diuji beda dengan membandingkan profitabilitas usaha petani dengan suku bunga bank. Suku bunga bank deposito yang digunakan yaitu Bank BRI sebesar 5,5% dan pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat dilihat jika hasil uji one sample t-test dengan test value suku bunga sebesar 5,5% yaitu diperoleh signifikansi 0,044. Hal tersebut berarti nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% yaitu 0,044 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa usaha tani alpukat yang dilakukan oleh petani menghasilkan pendapatan yang menguntungkan. Uji hipotesis yang berikutnya adalah analisis regresi linear berganda. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari X1 yaitu jumlah produksi, X2 yaitu biaya tenaga kerja, X3 yaitu biaya pupuk, dan X4 yaitu harga jual. Variabel terikatnya adalah Y atau pendapatan bersih petani alpukat. Analisis pengaruh ini menggunakan regresi linear berganda dengan uji T dan uji F. Model analisis linear berganda menggunakan rumus yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah E. Berdasarkan tabel 3, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan negatif 3,035,107 ditambah 0,634x1 ditambah 0,222x2 ditambah 0,075x3 ditambah 0,346x4. Berdasarkan persamaan diketahui bahwa yang pertama nilai koefisien regresi variabel jumlah produksi sebesar 0,634 bernilai positif. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel biaya tenaga kerja sebesar 0,222 bernilai positif, dan yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel harga jual sebesar 0,346 bernilai positif. Pengujian yang selanjutnya adalah uji F. Uji F merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara serempak antara variabel bebas dan variabel terikat. Parameter yang digunakan dalam uji F yaitu membandingkan hasil signifikansi kurang dari 5%. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 123,347 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Nilai F tabel sebesar 2,64 dari perhitungan K sama dengan 4, taraf signifikansi 0,05 dan DF 35 diperoleh F tabel 2,64. Sehingga disimpulkan bahwa signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh secara serempak antara jumlah produksi atau X1, biaya tenaga kerja atau X2, biaya pupuk atau X3, dan harga jual atau X4 terhadap pendapatan bersih petani alpukat atau Y. Pengujian yang terakhir adalah uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Parameter yang digunakan dalam uji T yaitu membandingkan hasil signifikansi kurang dari 5%.
Hasil uji T pada pengaruh jumlah produksi atau X1 terhadap pendapatan bersih atau Y, yakni diperoleh nilai T hitung untuk variabel jumlah produksi X1 adalah 10,664 dan taraf signifikansi 5% diperoleh T tabel sebesar 1,685, yang artinya nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 10,664 lebih besar dari 1,685. Nilai signifikansi T kurang dari 5%, artinya jumlah produksi X1 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih petani. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis bahwa ada pengaruh jumlah produksi X1 terhadap pendapatan bersih petani dapat diterima. Hasil uji T pada pengaruh biaya tenaga kerja atau X2 terhadap pendapatan bersih atau Y, yakni diperoleh nilai T hitung untuk variabel biaya tenaga kerja atau X2 adalah 2,475 dengan taraf signifikansi 5%, diperoleh T tabel sebesar 1,685. Nilai T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 2,475 lebih besar dari 1,685. Nilai signifikansi T kurang dari 5% diartikan biaya tenaga kerja X2 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih petani atau Y. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hipotesis bahwa ada pengaruh biaya tenaga kerja atau X2 terhadap pendapatan bersih petani dapat diterima. Hasil uji T pada pengaruh biaya pupuk atau X2 terhadap pendapatan bersih, yakni diperoleh nilai T hitung untuk variabel biaya pupuk atau X3 adalah sebesar 0,910 dengan taraf signifikansi 5%, diperoleh T tabel sebesar 1,685. Nilai T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 0,910 kurang dari 1,685. Nilai signifikansi T lebih dari 5% menandakan bahwa biaya pupuk atau X3 tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan bersih petani atau Y. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga hipotesis bahwa ada pengaruh biaya pupuk atau X3 terhadap pendapatan bersih petani tidak terbukti. Hasil uji T pada pengaruh harga jual atau X4 terhadap pendapatan bersih atau Y, yakni diperoleh nilai T hitung untuk variabel dari X4 adalah 5,521 dan dengan taraf signifikansi 5% diperoleh T tabel sebesar 1,685, yang artinya nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 5,521 lebih besar dari 1,685. Nilai signifikansi T kurang dari 5%, artinya harga jual atau X4 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih petani atau Y. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh harga jual atau X4 terhadap pendapatan bersih petani dapat diterima. Kesimpulan dari jurnal yang dibahas adalah yang pertama, rata-rata pendapatan bersih usaha tani alpukat yang diusahakan petani sebesar Rp32.881.705 sehingga diperoleh profitabilitas sebesar 7,72%. Pendapatan bersih petani alpukat lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan suku bunga bank. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih petani alpukat yaitu jumlah produksi, biaya tenaga kerja, dan harga jual. Kemudian masuk ke pemaparan yang kedua, yakni pembahasan margin of error. Data hasil survei sangat memungkinkan terjadi kesalahan atau error. Kesalahan dalam pengambilan sampel ini sering disebut dengan margin of error. Indikator margin of error merupakan nilai untuk mengukur seberapa besar sampel yang diambil mampu mewakili atau merepresentasikan populasi. Ketika margin of error nilainya besar, maka sampel yang diambil masih jauh dengan data populasinya. Sebaliknya, ketika margin of error nilainya kecil, maka dapat disimpulkan bahwa data sampel sudah mewakili data populasi.
Kemudian apakah arti alfa sama dengan 5%? Nilai alfa sama dengan 5% berarti dari 100 paling besar 5 kesalahan yang dapat ditolerir oleh peneliti. Singkatnya, jika 5 kesalahan saja masih dapat ditolerir, apalagi yang hanya 0,2. Dengan demikian peluang untuk menolak H0 semakin besar. Nilai margin of error diperoleh dari hasil perkalian z-score dengan standar error, yakni standar deviasi dibagi dengan akar dari banyaknya sampel. Apabila kita mengambil sampel populasi, kita harus menggunakan rumus untuk mengetahui ukuran sampel yang perlu diambil. Terkadang kita telah mengetahui perilaku suatu populasi yang dapat membantu dalam menentukan ukuran sampel. Namun, bagaimana jika hal tersebut tidak diketahui atau tidak pasti? Pada saat itulah kita dapat menggunakan rumus Slovin untuk mengetahui ukuran sampel apa yang perlu diambil. Rumus Slovin ini biasa digunakan dalam penelitian survei di mana biasanya jumlah sampel sangat besar sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Dari notasi tersebut dapat dilihat bahwa N adalah jumlah sampel minimal, kemudian nilai N besar adalah populasi, sedangkan nilai E adalah error margin. Contoh penerapan rumus Slovin dapat dilihat pada layar. Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000 dan alfa sama dengan 5%, maka tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Dari sini hal-hal yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus sehingga dapat terlihat pada layar. 1000 dibagi dengan 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat yang menghasilkan 285,714286 yang kemudian dibulatkan karena sampel berupa orang atau barang tidak dapat dipecah, sehingga didapatkan bahwa jumlah sampel yang diperlukan adalah 286. Berikut adalah pustaka yang saya gunakan pada presentasi ini sebagai sumber referensi. Baik, sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya, baik yang disadari maupun tidak disadari. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.